Para anggota keluarga terus berusaha menenangkan Sinela, 46 tahun, lantaran tak kuasa menahan air mata selama proses ekshumasi berlangsung. Rabu, 11 September 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat, Sinela yang didampingi suaminya Bagus Handono, 47 tahun, melihat langsung penggalian makam jenazah putri kandungnya inisial GPN, 16 tahun, di TPU Dusun Alas Pecah, Desa Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Pembongkaran sendiri dilakukan oleh Polres Madiun Kota secara tertutup. Tak ketinggalan beberapa petugas dari Polres Ngawi juga melakukan pengamanan TKP hingga pemasangan garis pelis lain. Beberapa jam kemudian, tim Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk dan Kediri masuk ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan jasad. Pemeriksaan selesai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ayahanda korban Bagus Handono menduga jika putrinya yang merupakan seorang siswi kelas 10 di SMA Taruna Madiun meninggal karena tidak wajar pada Rabu, 12 Juni 2024. Sebelum meninggal, pada Sabtu, 8 Juni 2024, jam 10 malam GPN sudah sakit, tapi baru dikasih tahu kalau kena demam siangnya dan sudah di IGD Sogaten. Sempat dibawa pulang ke Ngawi. Kondisi anak keempat dari 5 bersaudara tersebut semakin parah. Sehingga GPN kembali dilarikan ke rumah sakit Geneng. Namun, karena fasilitas rumah sakit tersebut yang kurang memadai, korban akhirnya dirujuk ke RSUD Widodo Ngawi, hingga dinyatakan meninggal dunia dalam perawatan. Pasca meninggal, Bagus coba konfirmasi pihak sekolah, dan hasilnya tidak mengakui ada pemukulan. Bagus juga minta jadwal kegiatan sebelum anaknya masuk ke rumah sakit. Tak puas dengan konfirmasi pihak sekolah, Bagus melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun Kota. Namun laporan saat itu sempat dicabut. 3 bulan setelah kejadian tersebut, orang tua korban menemukan sejumlah bukti percakapan di smartphone maupun buku harian milik korban yang mengarah ke indikasi kekerasan. Di sisi lain, ia juga mengaku menggali keterangan dari teman-teman korban melalui penuturan kakak kandungnya. Ya, alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada kendala. Ya, dari semuanya memutuskan ahli. Kalau saya tidak bisa menjelaskan, gitu ya. Jadi periksa sih bagaimana saja? Jadi periksa, bukunya bagaimana? Pemeriksaannya, ya pemeriksaannya nanti biar ahli yang menjelaskan. Ya, saya tidak bisa menjelaskan karena saya kan tidak ikut di dalamnya. Untuk hasil kira-kira disampaikan ke masyarakat atau di Polres? Kalau sekarang kan masih nanti diteliti, belum. Kira-kira berapa hari, berapa bulan? Kenapa? Kira-kira berapa hari dari sekarang? Ya nanti relatif kita tidak bisa menentukan. Nanti semuanya pada ahli, gitu ya. Saya masih nunggu waktu. Untuk kepentingan apa Jan? Ekshumasi itu? Kenapa? Untuk kepentingan apa? Ekshumasi. Untuk memberikan kepastian. Dari pihak kami keluarga setelah adanya beberapa chat di HP anak saya, ya, juga kebetulan kakaknya yang kembar itu kan dulu baru lulus dari situ. Nah, setelah ditemukan chat-chat yang mengarah ke kekerasan, itu makanya kami terus bikin surat permohonan pembatalan pernyataan awal. Yang intinya pernyataan awal itu yang kami tidak menuntut, terus akhirnya yang kami batalkan pada Polres Madiun Kota. Setelah saya batalkan, terus kami menggali informasi mengenai anak saya, diantaranya yang ada hal-hal yang menyangkut tindak kekerasan, dan memang betul ada yang sudah mengaku memang senior apa? Senior sebelum memang ya kejadian lama sih, mak saya rentetkan dengan cerita temennya, ya sering dapat kena tindakan. Pak, selain itu ada kejadian lain, kenapa yang membuat bapak ini
belajar ke ekshumasi? Oke, awalnya dari situ terus saya bikin laporan resmi ke Polresta. Dari situ terus ditindaklanjuti Reskrim PPA nggih. Ya. Dari PPA untuk perlindungan anak. Dari situ diproses, terus kami serahkan semua bukti dan kami ceritakan kronologi, terus dikembangkan oleh PPA dengan maraton memanggil kurang lebih 19 saksi gitu. Dari keterangan selesai itu dari pihak penyidik menindaklanjuti untuk proses ekshumasi. Bapak sempat mengirim surat pada presiden gitu? Kalau surat aduan itu memang awalnya kami tembuskan ke semua instansi, Termasuk presiden? Iya, maunya. Kalau kemarin kami via online itu kami masukkan ke Kementerian Menristek. Ya, alhamdulillah sudah ada tanggapan. Bisa dijelaskan sedikit Pak terkait dengan adanya ancaman atau bullying di sekolah itu? Kekerasan itu seperti apa Pak? Mungkin ada kata-kata yang terlontar dari itu? Ini selain bukti pengakuan apa itu memukul anak saya yang sebelumnya itu, terus rentetan ada indikasi sering kena tindakan, terus akhirnya ada rumor apa itu kayak semacam yang ngancam gitu. Nanti kalau kakaknya kembali sudah lulus atau keluar asrama, anak saya kan kalau nggak salah itu mau dibantai, rumornya begitu. Alasannya apa Pak dibantai? Ya karena awalnya itu kan kakaknya ini kan Mengetahui kejadian tersebut? dari kejadian pemukulan pertama itu terus ngawasi. Akhirnya Bapak saat ini mencabut semua laporan Bapak awal, terus diminta ekshumasi ini. Memang awalnya itu kan sehari setelah meninggal anak saya itu kan pihak sekolah sama Reskrim Madiun Polresta itu Bapak Kasat Jarno gitu, itu kan datang ya awalnya konfirmasi masalah meninggal. Ini kami cerita dari pihak Reskrim sama PPA itu minta pernyataan untuk tidak menuntut cara untuk keperluan administrasi di Polres. Selama itu meninggalnya karena Kalau dari pihak rumah sakit nggih, karena meninggal di rumah sakit indikasi itu kan paru-paru bengkak. Paru-paru bengkak, ada pembengkakan paru-paru, masukkan cairan, terus turun ke bawah sampai terus sampai ginjal kemih, terus naik kepala. kalau dari kepolisian? Dari kepolisian statementnya sesuai dengan yang hasil rekam medik di rumah sakit. Tapi dengan adanya chat-chat di HP kok ada indikasi, makanya saya membatalkan itu semua. Jadi saya minta untuk proses yang seadil-adilnya. Akhirnya hari ini dilakukan ekshumasi. Karena 10 hari setelah anak saya meninggal, saya kan datang ke sekolah untuk mengkonfirmasi masalah siapa itu adanya kekerasan itu di dalam sekolah. Cuma dari pihak wakil kepala sekolah dan kepala sekolah itu kan tidak mengakui adanya pemukulan. Padahal bukti di HP sudah ada, dulu pernah masuk ke BK. Kalau selain kekerasan Jalan saya ya karena dari
keterangan pihak wakil kepala sekolah dan kepala sekolah itu kan saya minta keterangan jadwal kegiatan sebelum anak saya masuk rumah sakit, cuma tidak memberi keterangan yang jelas. Dari situ saya lihat chat HP, masih ada kegiatan ini yang pada intinya saya perkirakan anak saya kena tindakan. Di rumah sakit itu kan saya minta keterangan dari pihak sekolah. Karena dari pihak sekolah keterlambatan ngasih info kalau anak saya sakit. Ini akan di UKS itu sebenarnya malam pagi baru info, dan itu pun anak saya sudah diisolasi. Pak meninggal di rumah sakit mana, Pak? Setelah itu saya pulang, terus saya sakitnya belum sembuh, semakin parah, saya masukkan ke IGD Ngeneng. Dari IGD Ngeneng karena peralatan medis tidak memadai dan anak sudah kritis, akhirnya dirujuk ke rumah sakit itu. Di rumah sakit itu 2 hari.